Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nah, hari ini kita mau cerita apa Kak Sri? Ini tuh masih hot banget pemirsa. Saya tengok aja di Google tadi tuh ada yang baru diupload 12 menit. Ada yang baru diupdate itu baru 1 jam gitu. Cerita apa Kak Sri? Nggak usah kita berlama-lama, jom kita dengarkan dulu apa kata pihak Immigration Malaysia yang berbicara ini pemirsa. Kebetulan saya juga tadi dapat videonya tuh dari dia. Jom. Wanita warga Indonesia cedera parah di muka, bahu dan perut. Media sosial hari ini melaporkan seorang wanita warga negara Indonesia dijempol telah mengalami cedera parah di muka, perut dan bahu akibat ditikam oleh kekasihnya. Kekasih dia tikam dia lah. Di dalam kejadian di Taman ACBE Bahau, Jempol. Polis mengatakan tindakan ini, kes ini terjadi disebabkan pergaduhan antara pasangan itulah, bermakna boyfriend dia dengan girlfriend dia bergaduh lah, sebab yang tikam pun boyfriend dia. Berpunca daripada antara pasangan itu di sebuah rumah pada 3:30 petang. Puncanya adalah kerana wanita berusia 40 tahun tu, perempuan Indonesia yang berusia 40 tahun tu nak balik kampung ke Indonesia. Jadi boyfriend dia halang dia lah, tak bagi balik. Boyfriend dia umur 38 tahun dan boyfriend dia naik marah dan tikam lah girlfriend dia tu. Suspek boyfriend ni adalah Rohingya. Bertindak memukul bangsa dan mengambil pisau lalu menyerang. Boyfriend dia adalah orang Rohingya. Saya tak tahu, banyak-banyak orang dia pergi cari orang Rohingya juga. Mana tahu maybe itu adalah jodohnya. Lepas dah tikam, dah membuat cedera parah tu, suspek kemudian melarikan diri dengan menunggang motosikal dan mangsa dihantar ke Hospital Kuala Pilah untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Tahu tak, orang asing datang sini, orang Indonesia datang Malaysia, pelarian Rohingya datang ke Malaysia bercinta bila yang luar binasa ya kan pemirsa. Makanya pemirsa, kadang-kadang kita marah kalau ada, kemarin saya live ada orang bilang gini, Kak Sri kenapa ya perempuan Indonesia banyak berpacaran sama lelaki Bangladesh, katanya gitu. Ya, tanyanya saya pun nggak tahu kenapa. Pasal cinta kita kan tak tahu ya kan. Macam perempuan yang inilah ya kan. Jadi setelah saya baca nih, perempuan nih dia usia 40 tahun. Berpacaran dah dia dengan lelaki bangsa Rohingya. Rohingya ini pun kalau kalian tengok di peta ya, ada negara Rohingya. Jadi mereka ini sebenarnya keturunan Rohingya. Katanya berkewarganegaraan Myanmar, tapi Myanmar pun tidak mengakui mereka. Jadi warga negara, status keluarga negara mereka pun gak jelas. Karena mereka dihalau dari negaranya, jadi mereka itu buat pelarian lah ke negara-negara yang terdekat lah, kayak Indonesia, Malaysia gitu ya kan. Karena kalau dia masuk ke Singapura mungkin tak boleh. Ya kan, biasalah orang Indonesia sama orang Malaysia ini memang terlampau lembut lah. Terakhir macam inilah, ya kan. Jadi si perempuan itu berkapel sama lelaki Rohingya yang berusia 38 atau 37 tahun gitu pemirsa. Nah, mereka ini udah pacaran. Terus si perempuan ini tuh ada niat mau balik ke Indonesia, balik kampung. Entah apa yang ada di pikiran atau di kepala otak lelaki ini, jadinya dia ambil senjata tajam dan mulailah menikam. Dari informasi yang saya baca, perempuan itu udah dilarikan ke hospital, tapi luka yang dia alami itu tuh sangat parah pemirsa. Nggak tahu apakah dia boleh selamat, kita doakan aja lah. Apa yang saya mau cerita di sini, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah pemirsa, tujuan utama kamu ke Malaysia itu apa? Ya, banyak-banyak laki-laki. Kalau memang tak tahan dengan hyper kamu tuh nak laki juga, banyak-banyak laki, kenapa kamu ambil laki yang bermasalah? Banyak-banyak laki di Malaysia itu, kenapa kamu pilih Rohingya juga? Ya kan? Kita tuh kalau pacaran jangan pikirkan hari ini, janji hari ini dapat udah. Pikir ke depannya. Contohlah kamu udah serius, sama-sama serius. Mau kemana kamu bawa itu laki? Sementara dia dokumen apapun, tak, warga negaranya pun tak ada, paspornya tak ada, identiti dirinya tak ada, apapun tak ada. Gitu. Jadi kalau misalkanlah dia nanti kau sama dia tuh ya kan serius, mau kawin lah bilang. Kayak mana dia mau balik ke Indonesia pun, paspornya pun gak ada. Dia mau balik ke negaranya pun nanti dibunuh dia. Ya kan?
Kamu tuh nggak mikir apa untuk perempuan-perempuan Indonesia juga yang ada di Malaysia itu, pemirsa ya. Tujuan utama kamu datang ke Malaysia itu apa? Cari duit, carilah duit. Kalau rasa duit udah cukup, putus kontrak, pulang. Ya kan? Kalaupun kamu terjumpa ya kan pasangan kamu entah boyfriend, entah girlfriend kamu di Malaysia tuh, ya, putuskan kontrak sama-sama pulang urus perkawinan. Kalau nak balik lagi ke Malaysia, baliklah dengan dokumen yang resmi. Dah kawin pun boleh je kerja di Malaysia kan. Lagian pun kalau kita mau pergi ke Malaysia, kalau kita udah berkawin, tinggal minta surat persetujuan pasangan kita, surat persetujuan istri atau suami. Boleh je kamu datang lagi ke Malaysia. Kalau takut suamimu selingkuh, susul. Kalau takut istrinya selingkuh, susul. Sama-sama pergi ke Malaysia. Apa masalahnya? Ya. Banyak-banyak laki kau pilih juga orang Rohingya. Gimana ini? Saya sebagai perempuan Indonesia aja baca beritanya itu malu. Setelah ini kalau viral lah berita ini, betapa rendah kita perempuan Indonesia di mata orang, khususnya lelaki Malaysia. Ya kan? Karena apa? Orang bilang tuh perempuan Indonesia padahal hanya satu orang mungkin. Ya kan? Perempuan Indonesia, tapi ya heran orang Rohingya pun diambat juga. Heran saya tuh kan penyakit dicari sendiri. Sakit dicari sendiri. Tak siapa yang suruh kau pilih orang Rohingya, saya pun tidak tahu lah. Heran saya memang kadang-kadang. Itu makanya saya kalau nengok orang-orang yang seperti itu kadang nggak kasihan karena penyakit dicari sendiri. Kayak kemarin ada satu case di hostel kami. Jadi dia ini couple dengan lelaki India orang Malaysia. Udah. Terus dia couple lagi dengan driver bus. Terus dia couple lagi dengan lelaki Indonesia. Udah. Jadi katanya dia tuh yang paling serius sama lelaki Indonesia ini. Gitulah kebanyakan perangai, bukan kebanyakannya lah, tapi bukan semua perangai wanita Indonesia yang merasa dirinya itu paling cantik. Cantik sekali rasanya dia, jadi dia nggak mau itu satu pasangan. Dah. Dia mintai duit kepada lelaki India ini. Dia mintai duit kepada lelaki India ini. Udah. Duit tuh dia mintai, dia bagi sama si lelaki Indonesia tadi. Gitu. Jadi time dia cuti ya, kalau misalkan si malam gitu kan cutinya itu 2 malam ya. Dia akan pergi 1 malam sama lelaki India ini, dia akan pergi 1 malam dengan lelaki Indonesia ini. Nah belakangan karena ketahuan sama boyfriend dia yang supir bus ini tadi, dia udah punya boyfriend lelaki India. Jadi si supir bus ini bagi tahu si lelaki India ini kalau perempuan ini tuh couple sama lelaki Indonesia. Banyak dikasih duitnya ke situ katanya. Tahu kalian? Datang si lelaki India ini, jemputnya, katanya mau jalan-jalan, jemputnya lah girlfriendnya ini tadi, kalian tahu. Udah dijemputnya pemirsa. Pulang kalian tahu, sini bengkak, sini bengkak, sini bengkak, sini. Pokoknya ya ada 10 lah biru-biru semua badannya, ditumbuhi si lelaki ini tadi. Jadi itu kayak penyakit dicari sendiri, ya kan? Si lelaki ini tadi tuh, dia minta apa aja dia bagi. Boleh pula kalian tahu, dia telepon kan. Telepon sini boyfriend India, sana udah call yang Indonesia. Abang, nak tidur lah esok kerja. Lepas dia angkat black. Saya tengok orang seperti ini pun jijik. Kalian tahu. Dan bukan 1-2 saya jumpa seperti itu. Kebanyakannya yang muka buruk ini pula, dia rasanya yang paling cantik, jadi dia berpasang lah dia 2-3 lelaki. Jadi kalau udah terjadi apa-apa jangan disesali. Penyakit kan dicari sendiri, betul tak? Kalau laki-laki itu serius sama kamu, dia nggak akan pacaran samamu sampai berpuluh-puluh tahun. Apalagi di usia yang udah nggak muda lagi, dia akan terus menghalalkan. Dari itu saja saya tekankan di sini. Tujuan utama kamu ke Malaysia bekerjalah. Kalau kamu rasa modal kamu udah cukup untuk kamu mandiri dan hidup berdikari di Indonesia, pulang putuskan kontrak. Buatlah usaha di kampung. Kalau kamu jumpa pasangan kamu, tanyakan status hubungan ini kelanjutannya gimana. Kalau memang serius, oke, putus kontrak, pulang kawin di Indonesia. Kalau memang mau balik lagi ke Malaysia, oke, balik ke Malaysia. Kalaupun dia kata menikahnya di Malaysia, menikah. Tolong lelaki yang kamu pacari di Malaysia khususnya, ambillah lelaki yang memiliki dokumen sah. Jadi jika ada keseriusan, dia boleh ke negara kamu untuk berkawin atau kamu boleh ke negaranya untuk berkawin. Ya. Jangan buat malu negara kita, tolong. Jangan buat wanita Indonesia itu rendah di mata orang lain, tolong. Sama-sama kita jaga harga diri kita ya. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.